Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Insyaallah kita semua dalam keadaan baik pada hari ini, pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa kita semua tetap jaga kesehatan. Ya, jaga iman, jaga imun, makan makanan yang sehat insyaallah. Ya, nanti kita juga kuat. Ya, fisiknya kuat. Dan jangan lupa harus semangat. Jangan letoy. Ya. Oke. Sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka bukunya di halaman pertama, yaitu serta daftar isi, yang mana ada 5 bab nih yang harus kita bahas di semester pertama. Yang pertama tentang upaya Nabi Muhammad SAW. Bentar, Bapak tandai dulu. Ya, di sini tentang upaya Nabi Muhammad SAW. Ya, membina masyarakat Madinah. Nah, nanti insya Allah di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pembinaan dalam bidang agama, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, maupun dalam bidang pertahanan. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW, ya, ketika sebelumnya berada di Mekah, di pelajaran kelas 4, teman-teman sudah pelajari. Ya. Tapi karena masyarakat Mekah pada saat itu banyak yang menolak ajaran agama Islam, susah diterima di Mekah. Akhirnya Rasulullah beserta sahabat atau orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu, mereka hijrah ke kota Yastrib. Dulu namanya Yastrib, sekarang disebut dengan Madinah atau Madinah Al-Munawwarah. Gimana, Pak? Nah, nih Bapak tampilkan. Apa sih kota Yastrib bagaimana? Madinah gimana? Insya Allah nanti teman-teman ya bisa umroh, bisa haji, nanti bisa ngelihat Madinah itu seperti apa. Insya Allah. Kemudian ajak orang tuanya buat umroh atau haji bareng. Ya, insya Allah. Nanti bisa langsung lihat. Ya, ini kurang lebih gambaran kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, ini untuk masjidnya. Kelihatan ya? Ini untuk masjidnya. Oke, ini untuk masjid yang ada di wilayah Madinah Al-Munawwarah. Mungkin bagi teman-teman yang punya channel TV yang langsung live dari Mekah atau dari Madinah, ini sering lihat pasti. Ya, ya inilah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah karena pada saat itu di Mekah itu susah diterimanya agama Islam. Maka Rasulullah berhijrah kemudian menyampaikan agama Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Namanya apa dulu? Namanya Yastrib. Ya, dulu namanya Yastrib. Ya. Apa Satura namanya dulu sebelum kota Madinah disebut dengan Yastrib. Oke, sebut dengan Yastrib. Oke, kita balik lagi ke laptop. Nah, kita balik lagi ke ini. Ya, ke daftar isi. Jadi Rasulullah membina masyarakat Madinah. Karena Madinah yang mudah pada saat itu untuk menyampaikan agama Islam. Ya, mudah diterima. Oke, sekarang kita langsung ke bab yang pertama. Silakan dibuka. Oke, di sini ada kita disuruh memperhatikan, mengamati. Ya, masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan, dan pengetahuan. Kalau yang teman-teman lihat dari gambaran di sini nih, ada orang-orang banyak lagi ngapain nih kira-kira? Lagi demo kah? Lagi? Ya, bisa habis sholat. Bisa juga ada kajian-kajian, ada belajar. Ada yang ngisi dari ustadz, kemudian disimak oleh jamaah-jamaah yang lain. Nah, ini salah satu dakwah yang dilakukan pada saat ini.
Ya, jadi masjid itu nggak cuma tempatnya Allahu Akbar, nggak cuma tempat buat sholat aja, tapi masjid itu juga tempat buat menyampaikan agama Islam, ya dakwah-dakwah Islam. Bahkan nggak sedikit masjid-masjid itu ada yang materi-materinya bukan hanya keislaman, tapi materi-materi hal yang lain gitu di masjid. Karena ketika pada saat itu, pada masa Rasulullah, masjid itu juga tempat belajar. Kalau kita kan belajar di sekolah ya. Kalau dulu masjid juga tempat buat belajar. Ya baik pelajaran yang formal, yang pelajaran agama maupun belajar non agama. Ya seperti teman-teman belajar matematika, IPA gitu. Jadi semuanya tuh wadahnya atau tempatnya itu di masjid. Ya kalau sekarang kan teman-teman kalau mau sekolah mau apa di masjid itu mungkin lebih seringnya itu buat sholat, kemudian buat kayak ada kajian-kajian atau taklim atau majlis taklim seperti itu. Ya, oke. Tadi kita sudah memperhatikan gambar di sini. Ya, bagaimana kondisi masjid di sekitarmu? Nah, kemudian bagaimana kegiatan? Kegiatannya apa aja nih yang ada di masjid di sekitar rumah kita? Ya, mungkin ada yang mau menyampaikan. Mungkin, Pak, di rumah saya begini begini begini. Ada yang mau berani menyampaikan? Silakan diaktifkan suaranya. Gak usah malu. Ya. Kemudian ketika masa pandemi gimana kegiatannya? Ya, apakah berjalan atau enggak? Gitu. Ada yang mau menyampaikan? Silakan diaktifkan suaranya. Azahra Kusuma atau Siti Kisanti. Azahra Kusuma gimana? Masjid di dekat rumah. Namanya apa? Nama masjidnya. Ayo. Masjid dekat rumah kamu namanya apa? Kan kalau dekat Yasna apa? Adalah. Ingat-ingat dulu. Oke. Ditunggu. Tapi nggak nyampe besok ya. Oke. Nah, kalau di sekolah kita kan di dekat sekolah itu ada namanya Masjid Al-Barokah. Ya, Masjid Al-Barokah. Ada dekat rumah. Ya, Masjid Al-Barokah. Ini susah diketik ya. Nah, maka di situ di Masjid Al-Barokah itu ada kegiatan-kegiatan ya seperti pelajaran, terutama apa kayak talim-talim, majlis talim. Tapi masa pandemi gimana? Mungkin beberapa banyak yang dihilangkan. Tapi kalau memang panitia-panitia masjidnya kreatif, ya mereka bisa mengadakan lewat Zoom, pembelajarannya kayak kita nih. Ya belajarnya tadinya tatap muka di sekolah, ya kita belajar lewat WA, lewat YouTube, lewat Zoom. Maka ini merupakan nilai kreatif. Ya, maka teman-teman juga harus kreatif nih. Ya. Oke, sedikit informasi di sini bahwasanya di zaman Rasulullah itu masjid digunakan sebagai pusat pembina keagamaan. Ya, bahkan di sekitar masjid itu sebagai tempat tinggal. Ya. Kemudian fungsi masjid itu sama digunakan yaitu sebagai tempat ibadah dan tempat belajar. Ya, baik belajar agama maupun hal-hal yang lain. Kemudian baik ke halaman selanjutnya yaitu pernahkah kalian mendengar kota Yastrib? Yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya itu namanya kota Yastrib. Namun berubah menjadi kota Madinah. Ya, sekarang bernama kota Madinah. Yang mana Pak? Yang tadi Bapak tampilkan. Ya. Kemudian mengapa sih Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Hijrah itu apa Pak? Hijrah itu pindah. Kalau bahasa sekarangnya pindah. Ya, teman-teman punya lingkungan. Contoh, si Ja'far ini lingkungan di rumahnya ngeganggu atau mungkin susah dibilangin atau mungkin susah diajak kerjasama. Ya, kemudian dikarenakan hal-hal kayak gitu ada di lingkungan Ja'far, akhirnya Ja'far ya udah dah, saya pindah ke wilayah lain, saya pindah rumah dah, biar saya cari yang masyarakatnya itu yang enak, gitu. Maka pindahlah si Ja'far. Contoh, ya seperti halnya Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan agama Islam di kota Mekah, ternyata kota Mekah banyak menolak, banyak yang menolak. Ya, bahkan Rasulullah seringkali diancam untuk dibunuh.
Bayangkan teman-teman dibunuh, mau diancam. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir kepada para sahabatnya, ya akhirnya Rasulullah ini beliau segera untuk berhijrah ke kota Madinah dan alhamdulillah atau kota Yastrib. Ya. Ya selain itu tujuan beliau untuk apa? Yaitu untuk membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang damai. Kemudian saling menghargai persaudaraan dan perbedaan sekaligus untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, kemudian apa aja nih ketika Rasulullah sampai di kota Yastrib atau kota Madinah? Ya, beliau ngapain aja? Apa yang beliau bina? Apa yang beliau kembangkan? Apa yang beliau berikan kepada masyarakat? Nah, ada beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang agama. Yang kedua dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial maupun pertahanan. Ya. Apa aja yang dibina itu oleh Rasulullah di masyarakat Madinah? Yang pertama bidang apa? Pertama bidang agama, kedua bidang ekonomi. Oke, ekonomi. Ketiga bidang Pertahanan. oke, yang keempat bidang apa? Sosial. Oke, bidang pertahanan. Jadi ada 4. Ya, ada 4 hal yang Rasulullah bina untuk atau memberikan kepada masyarakat Madinah. Yang pertama bidang agama, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial, dan yang keempat bidang pertahanan. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk yang pertama tadi, ya bidang agama. Coba Bapak tanya satu orang. Silakan diaktifkan suaranya. TV Novita, diklik speakernya, diaktifkan. Teman-teman, oke. Tadi Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah, apa yang beliau bina? Ada 4 bidang, apa aja tuh? Pertama bidang apa? Bidang Apa? agama. Oke, pertama bidang agama, kedua Ekonomi. ekonomi, ketiga Pertahanan. oke, pertahanan dan sosial. Ya, boleh ngacak tapi sebaiknya berurutan. Kemudian tadi Kaila Nur Fadilah, Bapak mau nanya, sebelum namanya Madinah, sebelum namanya Madinah itu apa disebutnya? Kota Gas? Oke, kota Yastrib, bagus. Ya, kemudian sekarang Alif, diaktifkan suaranya Alif. Ya, teman-teman silakan kalau sudah dinonaktifkan lagi. Oke, Alif, Bapak mau nanya, kenapa sih Rasulullah hijrah ke kota Madinah? Kenapa nggak nyebarin Islam di kota Makkah aja, tempat kelahiran beliau? Karena kenapa? Pada menolak. Oke, bagus. Ya. Kemudian selain itu apa? Selain itu karena Rasulullah ingin ya membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang damai, yang saling menghargai, ya, dan untuk menuntut ilmu sekaligus. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bidang agama. Nah, saat Rasulullah sampai ke kota Madinah, pertama kali sampai, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan pertama kali yaitu membangun tempat ibadah. Apa itu? Masjid. Ya, beliau pertama kali membangun masjid ketika beliau sampai di kota Madinah. Karena kenapa? Karena masjid itu menjadi pusat peradaban. Kemajuan umat Islam pertama kali itu di masjid. Ya, nah, maka Rasulullah pada saat itu pertama kali ketika sampai beliau segera membangun masjid, ya sehingga masjid itu sebagai tempat untuk membina masyarakat Madinah, juga masyarakat Mekah, ya pada saat itu. Ya, karena masjid ini dijadikan sebagai pusat ibadah untuk beribadah para sahabat, ya, dan juga sebagai tempat untuk dakwah Islamiyah. Untuk apa dakwah? Yang mengajarkan agama Islam. Karena kan pada saat itu
agama Islam itu dipahami oleh sahabat itu ilmunya masih sedikit tentang agama Islam. Ya, jadi Rasulullah ini dia membangun masjid sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai sekolah buat belajar agama-agama Islam. Gitu. Seperti itu. Jadi para sahabat itu senantiasa sholat berjamaah. Ya. Kemudian bahkan tidak sedikit dari sahabat-sahabat itu ya. Jadi pengetahuannya itu luas seputar agama karena mereka itu selalu belajar di masjid, tiap hari belajar, tiap waktu belajar di masjid. Ya. Seperti itu. Jadi yang pertama itu pembinaan dalam bidang agama. Dengan apa Pak caranya? Yaitu dengan membangun masjid. Fungsinya untuk apa masjidnya? Yaitu untuk tempat ibadah, sholat, dan kedua sebagai tempat dakwah Islamiyah atau menyebarkan agama Islam atau belajar agama Islam atau mengajarkan agama Islam. Oke, ini ya, semangat memahami agama itu sangat besar ya dari para sahabat sehingga pada saat itu ya, lahirlah orang-orang yang hebat yaitu orang-orang yang menghafal hadis-hadis Rasulullah seperti siapa? Abu Hurairah ya. Kemudian ada juga yang rajin menulis Al-Quran yaitu seperti Zaid bin Sabit ya, dan hal-hal yang lain. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk agama Islam yang imannya baru sedikit, mereka bisa bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya, mereka bisa langsung belajar kepada Rasulullah. Mereka bisa langsung mendalami, ya. Kemudian, ya, di sini juga Rasulullah menganjurkan untuk senantiasa rajin belajar, ya, beribadah. Dan yang penting, ya, bagaimana Rasulullah mendidik masyarakat Madinah? Gimana Rasulullah mengajarkan? Yaitu Rasulullah langsung melalui keteladanan, melalui contoh yang baik. Jadi sikap yang baik itu Rasulullah lakukan di hadapan para sahabat sehingga menjadi teladan yang baik. Ya. Maka teman-teman diharapkan kita ya, melakukan segala aktivitas kita ini dengan sikap yang baik, ya, dengan akhlak yang baik. Karena setiap hal-hal yang kita lakukan nih itu dilihat sama orang lain. Ya, jadi penting kita menjadi teladan yang bagus, ya. Sebagaimana Rasulullah menjadi teladan bagi para sahabat. Ya, akhirnya alhamdulillah karena usaha Rasulullah benar-benar ya, akhirnya kota Madinah atau Yasrib itu membuahkan hasil yang maksimal, ya, yang gemilang. Ya, sehingga di sini berkembanglah atau menyebarlah agama Islam di kota Madinah. Bahkan Madinah itu ya menjadi kota yang luar biasa pada saat itu, kota yang maju. Ya, karena kenapa Kak? Karena dibimbing dan dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Oke, baik. Sekarang Bapak mau bertanya kepada saudara Muhammad Hafiz. Silakan saudaranya diaktifkan, Muhammad Hafiz. Oke, Muhammad Hafiz. Ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, apa yang Rasulullah lakukan pertama kali? Apa yang dibangun oleh Rasulullah? Masjid. Kenapa dibangun masjid? Tadi apa? Sebagai tempat? Allahu Akbar. Untuk sholat. Oke, untuk sholat atau untuk beribadah boleh. Kemudian selain itu fungsinya untuk apa? Belajar. Oke, untuk belajar agama, untuk menyebarkan agama Islam. Jadi biar para sahabat itu ilmunya luar biasa, ya. Biar para sahabat itu pengetahuannya luas tentang agama Islam. Oke, karena kenapa? Karena dengan belajar, maka bahwasanya kita akan paham bahwasanya masjid itu selain sebagai tempat ibadah, yaitu untuk sholat, namun juga tempat untuk menimba ilmu, ya, untuk membina masyarakat Madinah. Seperti itu. Ya, jadi makanya Rasulullah membangun masjid, ya, sehingga menjadi pusat untuk peradaban agama Islam, untuk kemajuan agama Islam pada saat itu. Itu yang pertama. Ya, jadi Rasulullah lakukan itu pertama kali memperhatikan dalam bidang agama dengan cara membangun masjid,
yang fungsinya untuk beribadah, yang kedua fungsinya untuk belajar atau menimba ilmu atau dakwah Islamiyah. Oke. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Amatilah masjid di sekelilingmu atau di sekitarmu bersama orang tua. Catat kegiatan-kegiatan yang dijalankan di masjid. Nama masjid. Ayo, ada yang mau jawab gak? Yang dekat rumah, nama masjidnya apa? Yang dekat rumah. Pratama, masjid apa dekat rumah? Darul Naim. Ustadz, nama imam atau ustadznya? Ayo, kenalan nggak? Riyadi. Oke, Ustadz Riyadi. Apa tuh kegiatannya biasanya di masjid atau di musolahnya? Berjamaah, apakah ada pengajian, apakah ada yang taklim pengajian yang malam Jumat atau apa? Pembacaan Yasin, apa yang lain-lain? Malam Sabtu pengajian. Apa tuh? Pengajian. Oh, pengajian. Nah, seperti itu. Ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Pratama. Ya, nama masjid, kemudian nama imam, nama kegiatan. Nah, teman-teman harus cek di wilayahnya masing-masing. Nggak boleh diem-diem aja gitu. Ah, orang masjid bodo amat dah, jangan. Tapi kita harus tahu nama masjid di lingkungan kita apa, kemudian nama, kalau bisa nama ustadz-ustadznya siapa, kemudian apa sih kegiatannya. Oh, maulidan setiap malam Jumat, atau mungkin oh ada pelajaran, ada dakwah, ada kegiatan taklim, ada majlis taklim setiap malam Sabtu atau apa, dan lain-lain. Kita harus paham, kita harus ngecek, jangan sampai kita bodoh amatan, nggak boleh. Ya, kita perhatikan, karena masjid sebagai pusat awal mula berkembangnya agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW pada saat di Madinah, beliau langsung membangun masjid yang tujuannya untuk beribadah, selain itu untuk mengajarkan agama Islam atau dakwah Islamiyah. Baik, Bapak rasa cukup ya. Kita biar nggak terlalu lama, sudah 20 menit, biar teman-teman juga bisa digunakan buat kegiatan yang lain. Makasih atas perhatiannya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Silakan diangkat tangannya. Kalau ada yang mau tanya, silakan diangkat tangannya. Pak, makanan kesukaannya apa? Boleh. Nanti mau dikirim nggak apa-apa. Buat sarapan. Nah, pokoknya semuanya tetap pertama ya makan. Ya, jangan lupa biar kuat fisiknya. Karena kalau fisiknya lagi lemes, ya, nanti gampang bakteri, virus masuk ke tubuh kita. Jadi jangan sampai kita kalah sama virus. Harusnya kita yang ngalahin virus. Kita harus lawan virusnya. Jangan sampai kita yang diserang oleh virus-virus. Apalagi kalau kita nggak makan. Apalagi kalau kita makan makanan yang apa tuh? Junk food yang cepat saji semua. Ya, boleh, sesekali boleh, tapi jangan setiap hari. Nanti kesehatannya bermasalah takutnya. Seperti itu. Mungkin sebelum akhir kita foto bersama ya. Teman-teman boleh gaya gimana aja boleh. Yang penting wajahnya dikasih lihat. Oke, 1, 2, wajahnya dikasih lihat. 1, 2, 3. Oke. Bentar, Bapak kirim kok. Oke, makasih atas perhatiannya, Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini, untuk hari ini nggak ada tugas ya. Jadi teman-teman silakan dibaca kembali materi yang tadi Bapak sampaikan, dicek kembali, diperhatikan kembali. Minggu depan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Atau mungkin langsung mau bertanya hari ini di WA, silakan. Ya, seperti itu. Jangan lupa dibaca dan difahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
wabarakatuh.